Hai, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Saya ingin berbagi karena saya suka cerita, suka mendongeng. Nah, kali ini spesial karena bulannya bulan Word Read Aloud. Jadi ini bulan untuk kita baca nyaring, baca buku. Oke. Nah, dongeng kali ini kita akan dongeng fabel, dongeng binatang ya. Apa aja ya? Coba sebentar koleksi bukunya. Oh, kayaknya ini bagus ya. Buku yang ini nih, Si Angsa Bodoh. Ini terbitan dari Erlangga for Kids. Nah, saya akan bacakan karena kisahnya akan semakin seru kalau dibacakan ya. Kalau pakai gaya nanti binatang-binatang saya bingung gayanya gimana. Jadi kita bacakan aja biar lebih seru ya. Oke, Si Angsa Bodoh. Wah, bukunya bagus. Banyak gambarnya. Oke. Angsa sangat bahagia. Matahari bersinar cerah. Burung bernyanyi riang. Lebah berdengung di antara bunga-bunga. Angsa mulai menari di tepi kolam melompat-lompat. Angsa melihat serigala. "Selamat pagi serigala," teriak angsa. Tetapi serigala tidak berkata-kata. "Selamat pagi serigala," kata angsa lagi. "Angsa, telingamu hilang." Hah? Serigala malahan mengatakan bahwa telinga si angsa hilang. "Telingaku?" Angsa terkejut. "Hilang?" Serigala mengangkat telapak tangannya. "Lihat ke kolam, apa yang kamu lihat?" Angsa pergi melihat dan dia berkata, "Aku melihat bulu-buluku yang putih, leherku yang panjang, dan sayapku yang indah." "Ah," kata serigala, "tetapi apakah kamu melihat telingamu?" Tidak, aku tidak melihat telingaku." "Oh, serigala sayang, tapi tidak apa-apa, aku punya akal. Aku akan menempelkan 2 bunga ros merah di kepalaku ini." Si angsa mengambil 2 bunga ros merah dan meletakkannya di samping kepalanya kiri dan kanan. "Ah," ejek serigala, "telinga mana yang warnanya merah jambu? Telinga biasanya kaku, tapi ini kenapa telingamu seperti berbulu-bulu aneh berkumpul jadi satu di kepalamu? Kira-kira di mana ya telingaku?" Angsa mulai terpancing. Sebentar, coba lepas telinga merah jambumu itu." "Apakah aku boleh mengatakan sesuatu, serigala sayang?" kata si angsa. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku tahu kamu pasti mau pinjam telingaku yang indah ini kan?" kata serigala. Angsa jadi sedih. Kemana aku harus memasang telinga? Telinga siapa yang bisa aku pinjam? Telinga merah jambu kurang cocok. Telingamu engkau tidak memberikan. Aku tahu. Aku akan cari kelinci. Lalu angsa pergi menemui kelinci. "Kelinci," kata angsa, "aku kehilangan telingaku. Entah di mana. Bolehkah kalau aku memiliki telingamu, kelinci sayang?" "Tidak, angsa bodoh,"
kata kelinci. Kelinci menghela napas. Telingaku terlalu panjang untukmu. Astaga, kata angsa. Angsa pun sadar dan mulai berpikir lagi. Aku mencari telinga yang cocok untukku. Ke siapa lagi ya? Oh, aku akan pergi kepada sapi. Lalu datanglah si angsa kepada sapi. Sapi, kata angsa. Aku kehilangan telingaku. Aku mau memiliki telinga yang indah seperti telingamu. Bolehkah aku memiliki telingamu, sapi sayang? Hah, dasar angsa bodoh, kata sapi. Telingaku terlalu besar untukmu. Ya ampun. Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Kata angsa. Namun kemudian angsa mendengar suara memanggil-manggil. Dijual telinga, beli telinga di toko merak. Terdengar dari kejauhan. Angsa melihat seekor burung aneh dengan bulu berwarna cerah membungkuk dan menarik pita-pitanya. Aku punya 2 telinga putih yang indah, kata si merak. Datanglah ke tokoku, Nyonya, kata si merak. Aku akan memilihkan telinga yang paling cocok untukmu. Oh, baiklah. Engkau baik hati sekali, merak yang aneh, kata si angsa. Akhirnya mereka berdua berjalan berjingkrak-jingkrak menuju toko Nyonya Merak. Tetapi angsa mulai memperhatikan keanehannya dari si Nyonya Merak ini. Kenapa seperti ada moncong merah ya di antara bulu-bulunya itu? Kenapa merak ada giginya tajam ya? Kenapa merak ada ekor merahnya ya? Seperti serigala, kata si angsa dalam hati. Tetapi kelinci memperhatikan benar dari kejauhan. Aduh, kenapa si angsa tidak sadar? Itu bukan merak. Itu adalah serigala yang menyamar sebagai Nyonya Merak. Merak adalah serigala yang menyamar, kata si kelinci. Kelinci lalu mengumpulkan teman-temannya. Ada sapi, ada itik, lalu hewan-hewan semuanya ingin menyelamatkan si angsa yang bodoh, yang mengira bahwa Nyonya Merak adalah sungguh penjual telinga. Sementara itu, angsa dan serigala telah sampai di sarangnya serigala. Katanya si serigala yang menyamar sebagai Nyonya Merak, "Angsa, berdirilah engkau di dekat api tungku ini," kata serigala ya. "Aku akan memilihkan telinga yang cocok untukmu."
Saat sedang menunggu, angsa mulai berpikir, aku seperti mendengar sayup-sayup suara. Ada yang memanggilku, angsa, angsa. Aku seperti mendengar sayup-sayup. Ada suara api dinyalakan. Aku seperti mendengar suara ada pisau sedang disiapkan. Lalu angsa mulai sadar, kalau aku bisa mendengar, berarti aku punya telinga ya. Tapi aku tunggu saja telinga yang indah yang dipilihkan oleh Nyonya Merak. Sementara binatang lain yang sudah datang di sekeliling rumah Nyonya Merak mulai mengetuk-ngetuk jendela. Kelinci berteriak, "Hai, angsa, angsa, cepat keluarlah dari rumah itu." Engkau tertipu, angsa, cepat. Begitu juga kata sapi, kata itik, semuanya ingin menolong angsa. Nah, mereka semuanya bersiap-siap untuk membukakan pintu untuk si angsa. Angsa mengepakkan sayapnya dengan senang. Merak, merak, aku sudah punya telinga. Aku bisa mendengar suara-suara yang di sekelilingku saat ini. Aku tidak perlu lagi telinga yang sedang kau cari. Lalu Merak langsung mendekati si angsa. Terlambat angsa yang bodoh. Aku sudah menyiapkan tungku besar untuk memaksak angsa rebus. Selamat tinggal angsa. Aku akan membuatmu menjadi lezat, santapan lezat malam ini. Angsa mulai panik dan tidak, tolong teman-teman, kata si angsa ya. Dia berlari-lari di sekeliling di dalam rumah untuk menghindar dari si Merak yang adalah samarannya si serigala yang sedang kejar-kejaran untuk menangkap si angsa untuk dimasukkan ke dalam tungkunya. Ya ampun, habislah, aku akan dimasak oleh serigala, kata si angsa. Nah teman-teman, di saat yang bersamaan burung mematuk-matuk jendela ruangan dari rumahnya si Merak ya, Merak samaran, lalu membuat lingkaran besar supaya angsa bisa melewatinya. Angsa cepat keluarlah lewat jendela ini, aku sudah membuat lubang besar, kata si burung. Dengan kibasan sayapnya, angsa kemudian lari dan melampaui lubang besar jendela itu untuk keluar dari rumah. Dan semua mereka binatang-binatang itu berhasil menyelamatkan angsa. Angsa dan binatang-binatang itu pergi lari jauh sekali, tidak terkejar oleh serigala. Dan bahkan serigala terjepit di antara jendela yang dimana dia berusaha keluar. Karena ukurannya sebenarnya tidak cukup untuk serigala. Ukurannya yang dibuat oleh si burung hanya cukup untuk si angsa. Serigala sejak saat itu tidak pernah lagi terlihat karena dia malu, dia sudah terjebak dan malu sudah menipu binatang-binatang di sana. Angsa pun sangat bahagia. Sejak itu angsa sadar bahwa kesombongannya sudah menjebaknya. Pada saat dia mendengar, maka dia sadar dia sudah memiliki telinga. Walaupun tidak nampak, tapi telinganya juga berguna dengan baik. Nah teman-teman, dari cerita tadi, ceritanya ada tentang angsa yang bodoh ya. Tapi saya bisa menemukan hal baik yang saya lihat sebagai cerminan dari diri saya. Saya melihat adanya persahabatan di antara mereka. Saya melihat
persahabatan itu juga ada di dalam saya. Saya sangat senang sekali memiliki sahabat. Maka sahabat-sahabat selalu ingin saya sapa dan selalu ingin saya bagikan kegembiraan. Bagaimana dengan Anda? Nantikan cerita yang lain dengan Read Aloud. Dengan Nana. Bye.